ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Semua manusia pasti pernah mengalami kesepian dalam hidup, entah itu kesepian dalam kadar ringan atau kesepian dalam kadar berat. Nah, apakah arti kesepian? Kesepian adalah pengalaman subjektif di mana seseorang merasa tidak diperhatikan oleh orang lain, merasa sendirian, merasa tidak berharga, merasa hampa, merasa tidak dicintai oleh samanya, dan feeling disconnected dengan lingkungan sekitar. Para psikolog dan para psikiater sepakat mengatakan bahwa ternyata kesepian itu adalah keadaan mental seseorang, bukan fisiknya. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang yang merasa kesepian walaupun dia berada di tengah keramaian atau berada di tengah-tengah orang terdekatnya, hampa gitu loh. Jadi badannya di sini tapi pikirannya melayang entah kemana. Lalu mengapa manusia kadang atau seringkali merasakan kesepian dalam hidup? Pasti jawabannya itu banyak banget. Para psikolog sudah memberikan jawaban tentang itu. Silakan nanti Anda cari di internet untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebab mengapa manusia mengalami kesepian dalam hidup. Karena di sini kita tidak akan membahas itu. Kita hanya mau meneguhkan iman kita atau berbicara tentang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bisa mengatasi rasa kesepian yang kita miliki atau yang kita rasakan. Nah, ada begitu banyak kisah kesepian yang bisa kita temukan dalam kitab suci. Salah satu contoh yang bisa kita renungkan adalah pengalaman para murid Yesus setelah Yesus disalibkan dan wafat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Dikatakan bahwa banyak dari para murid merasa kesepian yang akhirnya membuat mereka terpencar-pencar. Ada dari mereka yang mencoba menghilangkan rasa sepi mereka itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati mereka. Salah satu adalah yaitu melakukan hobi mereka itu memancing di Danau Tiberias. Itu ada kisahnya itu dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dikatakan di sana bahwa ketika Petrus dan teman-temannya itu sedang memancing di danau, Yesus menampakkan diri. Jadi mereka pergi ke danau memancing untuk melampiaskan atau mencoba menghilangkan rasa sepi yang mereka alami itu. Dan pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada mereka, yang akhirnya setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka akhirnya semangat kembali dan rasa kesepian itu hilang dari pengalaman mereka. Kisah menarik lainnya adalah pengalaman Maria Magdalena yang ada dalam Yohanes 20 11 sampai 18. Maria Magdalena begitu kesepian setelah Yesus dimakamkan. Dia merasa sendirian setelah Yesus pergi. Dan untuk mencoba menghilangkan rasa sepinya itu, dia pergi ke kubur Yesus. Saat tiba di kubur, Yesus menyapa dia, tetapi Maria Magdalena berpikir bahwa orang yang menyapa dia itu adalah penjaga taman. Jadi saat itu, Maria Magdalena begitu kesepian sampai dia tidak bisa melihat Yesus yang ada di hadapannya. Dari dua contoh ini, saya mau mengatakan bahwa ternyata rasa kesepian itu seringkali membuat manusia kehilangan arah dalam hidup. Rasa sepi itu bisa membuat mata kita buta melihat keadaan yang baik yang ada di sekitar kita. Rasa sepi itu juga bisa membuat kita akhirnya banyak menghayal sehingga pikiran kita menjadi kosong. Hati-hati loh dalam hal ini, karena ternyata setan-setan atau roh-roh jahat itu gampang merasuki manusia saat manusia sedang mengalami kekosongan. Iblis itu mudah merasuki manusia yang sedang merasa kesepian. Makanya kalau Anda merasa kesepian dalam hidup, langsung cari kegiatan, langsung cari aktivitas yang membuat Anda tidak sampai menghayal banyak, berdoa atau mendengarkan musik dan lain sebagainya. Jangan biarkan Anda melongo lama-lama. Nanti bisa gila, karena ternyata banyak orang menjadi gila karena seringkali melongo lama-lama, menghayal
sampai membuat pikirannya itu kosong. Dan itu adalah saat di mana setan gampang merasuki hidup manusia. Nah, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita harus mengatasi bila rasa kesepian menghantui kita? Saya tidak mempunyai jurus jitu, tapi saya hanya mau menyadarkan kita bahwa jangan pernah merasa kesepian atau merasa sendirian dalam hidup ini. Kita mempunyai Allah yang selalu menyertai kita. Di sini saya akan memberikan 5 ayat kitab suci yang bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa saat kita menghadapi kesepian dalam hidup, kita harus yakin bahwa Allah selalu menyertai kita. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ayat terakhir inilah yang menurut saya merupakan jaminan penyertaan Tuhan terhadap kita. Bahwa Yesus mengatakan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman atau selama-lamanya. Kata-kata ini juga lah yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Pada waktu itu dikatakan Yesus mengumpulkan para muridnya di sebuah tempat. Jadi sebelum Yesus terangkat, dia mengatakan pesan terakhir kepada para muridnya itu dengan mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kata-kata yang sama juga disampaikan kepada kita hingga saat ini. Yang dibutuhkan dari kita adalah kemauan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan kalau kita mengalami kesepian atau mengalami kesendirian dalam hidup. Kata-kata Yesus ini bukan janji-janji palsu, tetapi kata-kata Yesus ini akan dia penuhi pada waktu yang tepat. Jadi, Yesus tidak pernah menjanjikan janji-janji palsu kepada kita, tetapi sabdanya itu selalu nyata, tergantung pada kepercayaan kita untuk meyakini dengan pasti janji-janji atau sabda serta firman yang diucapkan oleh Yesus itu untuk menghibur hidup kita. Kesimpulannya adalah kesepian itu bukanlah perkara sederhana. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita, sebab orang yang selalu merasa kesepian akan selalu dihantui bahwa perasaan orang lain tidak peduli kepada dia. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia. Dia akan selalu dibayangi perasaan bahwa dirinya itu tidak berharga atau sama sekali tidak dibutuhkan oleh orang lain. Merasa kesepian juga akan membuat kita mencari kompensasi dengan berbuat sesuatu yang merugikan diri kita sendiri, bahkan juga bisa merugikan orang lain. Dalam hal mengatasi rasa kesepian itu, kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang tidak pernah merasa kesepian atau tidak pernah merasa sendirian dalam hidupnya. Karena dia menyadari bahwa Yesus selalu memperhatikan dan menghibur dia. Yesus selalu memberikan penghiburan iman kepada dia. Makanya dalam 2 Korintus 1 ayat 3 Rasul Paulus berkata bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa Yesus selalu memperhatikan dan menghibur kita,
maka sebenarnya tidak akan ada perasaan kesendirian atau kesepian dalam hidup kita. Justru di saat kita sendirian, kita bisa mempunyai banyak waktu untuk bersekutu dengan Allah yang kita imani itu. Jesus, no me